Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita yaitu pola pengembangan paragraf dalam teks eksposisi. Materi ini sebenarnya sudah lebih dahulu soalnya kita kerjakan daripada materinya ya. Nah, jadi soal-soalnya tentunya soal yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya ini deh ya. Baik. Nah, kita teruskan. Di sini saya akan memulai pembelajaran dengan mencontohkan sebuah soal. Kita lihat teks pertama. Ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah dijemur sampai kering, daging sapi digoreng. Kemudian diberi bumbu berbahan dasar cabai atau biasa dikenal dengan bumbu balado. Nah, pertanyaannya adalah gagasan pokok dari teks tersebut adalah A. Variasi dendeng dalam masakan Padang. B. Dendeng merupakan masakan khas Padang. C. Varian masakan Padang. D. Daging dendeng berbumbu balado. Atau E. Penjemuran daging sapi ya. Nah, ini jawabannya adalah varian dendeng dalam masakan Padang. Mengapa jawabannya adalah A? Ya, kita lihat. Ini alasannya. Teks tersebut merupakan teks yang berparagraf pola umum khusus. Ya, paragraf pola umum khusus adalah paragraf yang dikembangkan dengan pola umum khusus, dimulai dengan pikiran utama, kemudian diikuti dengan pikiran-pikiran penjelas ya. Jadi pola umum khusus ini sebenarnya sama dia dengan paragraf deduktif ya. Kalau kita dulu waktu SMP ini disebut dengan paragraf deduktif. Nah, tadi teks yang di dalam soal itu saya tebalkan dengan warna merah ya. Di sini kalimat pertama itu adalah gagasan pokoknya. Ada beberapa varian dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado ya. Nah, kalimat warna merah ini adalah kalimat utamanya ya, atau gagasan pokoknya atau gagasan utamanya. Nah, kalimat yang warna hijau adalah gagasan-gagasan penjelas atau gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Selanjutnya teks yang kedua, kita lihat soalnya. Ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata terdapat berbagai nilai siswa. Sebanyak 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan dan tidak ada siswa pun yang memperoleh nilai di bawah standar. Sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Nah, gagasan pokok pada teks tersebut adalah, jawabannya adalah yang ya, kita lihat yang paling bawah ya. Oke, jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan belajar di kelas ini berhasil ya. Jadi kegiatan belajar di kelas berhasil. Jawaban adalah yang A. Nah, mengapa A? Jawabannya ya begitu. Alasannya adalah teks tersebut memiliki pola dasar, pola khusus umum. Ini berkebalikan dengan yang pertama tadi. Ya, kalau yang pertama tadi adalah deduktif, ini induktif. Paragraf yang dimulai dengan pikiran-pikiran penjelas dan diakhiri dengan pikiran pokok atau kalimat simpulan. Kita lihat. Nah, kalimat dari kata ketika hujan sampai di bawah standar yang warna hijau ini merupakan kalimat-kalimat penjelas. Ya, nah kalimat yang warna hitam merupakan kalimat pokok ya. Oke. Inilah yang disebut dengan paragraf induktif. Selanjutnya, teks yang ketiga. Data yang dihasilkan dari Dinas Perhubungan menghasilkan bahwa terdapat kenaikan pada angka kecelakaan di tahun ini dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 terdapat 1.000 orang yang luka-luka akibat kecelakaan, sedangkan tahun 2015 terdapat 3.500 kecelakaan. Di tahun 2016 naik lagi menjadi 5.000 kecelakaan yang terjadi pada pengendara yang lalai. Peningkatan ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan ketidakhati-hatian mereka yang berlalu lintas. Belum lagi tahun ini yang belum dikalkulasikan. Maka dengan demikian adanya peningkatan kecelakaan pada kendaraan terjadi di jalan raya.
Nah, pola pengembangannya adalah pola pengembangan generalisasi. Loh, mengapa generalisasi? Kan begitu ya. Apa itu pola generalisasi? Pola generalisasi adalah pola yang bertolak dari satu atau beberapa fenomena atau beberapa fakta, ya, fakta-fakta khusus yang memiliki kemiripan yang menuju sebuah kesimpulan, ya. Kita lihat. Nah, pada kalimat yang diwarnai ungu, ini merupakan kalimat-kalimat fakta-fakta, ya, kalimat fakta-fakta tentang data kecelakaan dari tahun 2014, 15, ya, 2015, 2016 dan seterusnya. Maka dengan demikian, ya, peningkatan kecelakaan pada kendaraan terjadi di jalan raya, ya. Oke, ini termasuk dia paragraf yang induktif sebenarnya ya, Dek, ya. Oke.